Halo teman-teman, di sini aku akan share tips and trik mendesain dengan Canva. Dan juga di sini aku juga akan share pengalaman aku dalam lomba Moneti Canva 2025. Yuk. Pertama-tama aku ingin memperkenalkan diri, siapakah Esther dan siapakah Miss Puku. Halo semuanya, nama aku Esther. Aku udah 15 tahun kurang lebih desain. Jadi udah mulai dari desain dari SMP dan seterusnya aku desain terus gitu kan. Desain tuh aku adalah hobi. Dari aku banyakkan belajar otodidak, belajar Illustrator, 3D modeling, web design, game design, dan lain-lain itu otodidak. Tapi favoritku tetap Canva. Nah, kenapa Canva tuh sangat mudah digunakan dan juga to the point. Jadi aku suka banget Canva dan sering aku pakai. Lomba ini adalah lomba Canva pertamaku, lomba Monete adalah lomba Canva pertama. Tapi sebenarnya kalau secara art contest gitu, ini bukan yang pertama. Secara art contest aku pernah ikut join art contest untuk akun lain, bukan akun Miss Buku tapi akun game gitu. Dan puji Tuhan beberapa kali aku menang juga. Dan semuanya itu aku pakai dengan Canva. Oke, langsung to the point aja. Aku akan share pengalamanku lomba Monete 2005 ini. Jadi ada 2 tahap kan waktu lomba kemarin itu, ada tahap 1 dan tahap yang final. Tahap 1 itu kita suruh bikin poster dan aku jadi juara 2 di situ. Dan tahap terakhir yang final itu aku jadi juara 1. Nah, kita disuruh desain mockup desain gitu, tapi juga paling pentingnya adalah desainnya tersebut. Jadi kesannya ada 6 desain, jadi 3 desain dan plus 3 mockup desain. Jadi kesannya ada 6 desain dalam waktu 3 jam itu. Suruh bikin tote bag, Imani wobbler untuk desain itu. Aku sebenarnya punya pengalaman di bikin mockup sama Imani, tapi ini pertama kalinya untuk tujuannya untuk promosi buku. Biasanya kan untuk aku cuma buat custom iseng doang. Nah, di benakku ini untuk 6 desain dalam 3 jam itu menurut aku mustahil gitu. Karena kan mepet kan, harus ada bikin juga bikin referensi dan lain sebagainya gitu. Dan juga topik ini juga kita tahunya dadakan dan juga harus live desain juga, dan itu bikin tegang menurutku. Oke, ini cara timeline, ini cara aku untuk bagi-bagi waktu supaya nggak terlalu mepet. Karena 3 jam itu menurut aku mepet. Tapi kalau di strategin pasti bisa juga. Aku bagi jadi 3, ada preparation, execution, dan juga finalization. Pertama ada preparation, aku 10-15 menit pertama aku strategi gimana caranya bisa menyelesaikan waktu dengan tepat waktu dan juga desainnya nggak jelek-jelek amat. Aku pikir karena waktunya mepet kan, jadi at least desainnya kelar. Lalu 30-50 menit itu aku branding dan juga bersama dengan referensi. Karena kan mepet, jadi akan banyak overlap. Ini juga. Setelah itu execution, main design, berbarengan dengan branding, referensi. Pokoknya selama aku cari referensi, di otakku juga bersamaan berpikir desain apa yang cocok untuk tote bag. Aku anggap tote bag ini sebagai main design karena dia itu kanvasnya paling gede. Jadi pikiranku adalah strategin paling penting dulu, main design dulu, abis itu baru others, wobbler, dan e-wallet. Dan juga terakhir adalah mockup dan final check. Strategi desainku seperti ini. Karena waktu mepet, udah gak mungkin bisa coba-coba hal-hal yang terlalu baru. Kalau terlalu baru, takutnya ternyata gagal atau gimana, itu jadinya buang-buang waktu. Mendingan pakai gunakan strength dan uniqueness aku yang aku tahu gitu ya, tapi masih sesuai dengan tema dan goals. Pikiran pertamaku adalah satu desain untuk semua, jadi utamakan kata penting tadi aku bilang, jadi aku utamain main design dulu. Setelah itu tinggal untuk wobbler dan imaninya dari konsep main design gitu. Nah, strategi bisa selesai tepat waktu. Gimana caranya bisa selesai tepat waktu? Branding, apa yang ingin dicapai oleh Kasyam dan tim. Mereka maunya lihat apa sih? Itu kan paling penting kan sebenarnya. Karena mereka yang nilai. Reference, apa yang ingin audiens lihat dari produk tersebut. Gitu. Eksekusi, bagaimana menjaga konsistensi visual dan juga tetap dan pesan itu di setiap desain. Terakhir adalah finalization, apakah sudah puas dengan hasilnya, apakah udah oke, dan lain sebagainya. Aku akan jelasin goal dan branding. Goal kita udah jelas dari lomba ini untuk promosi buku Canva for Content Creation digabung dengan keunikan kita. Ini Kasya udah ngomong kok, pastikan untuk digabungkan dengan keunikan kita karena itu yang membuat kita berbeda dan juga bisa bikin menang. Itu pikiranku kan. Jadi aku pastikan ada keunikanku di dalam desain tersebut. Dan juga pastikan requirement terpenuhi, logo Gramedia, logo Alex dan segala macam pasti harus sudah ada.
gitu kan, nggak lucu kalau misalnya kita lewatin yang terpentingnya gitu. Warna utamanya ungu dan kuning mostly, jadi aku pengen karena kan bukunya Kasyam kan ungu dan kuning kan, jadi pak ingin sebagai customer kalau lihat warna tersebut jadi ingatnya adalah buku Kasyam gitu. Jadi aku pikir desainnya harus sekitar warna segitu. Lalu pesannya adalah mahir Canva dan bisa bikin konten cuan. Itu yang aku dapatkan ketika lihat poin-poin dari bukunya Kasyam gitu. Dia ingin orang-orang pada bisa mahir Canva, bisa dan juga bisa bikin konten yang bisa bikin kamu cuan gitu. 3 elemen terpenting dalam branding. Konsistensi. Jadi satu desain untuk semua, fokus ke gambar besarnya. Jadi satu desain itu dari tote bag itu bisa juga ke Imani Wobbler itu dengan konsep konsisten desain yang sama, jadi nggak bikin confusion. Autentisitas, aku di sini menggunakan strength dan uniqueness aku sebagai desainer jadi otentik. Aku sukanya adalah UX dan UI vibe, dan ini bisa direlasikan erat dengan Canva, makanya konsep desainku lebih ke arah situ. Dan juga relevansi, gabungkan dengan tema dari bukunya, mahir bikin konten menggunakan Canva dan menghasilkan cuan gitu. Nah, aku akan kasih tahu gimana caranya aku desain main desainnya. Pertama dari tote bag, dari sini. Jadi aku sebagai reader desain seperti apa sih aku pengen. Aku demennya desainnya tuh enak dilihat dan beda dari yang lain. Aku sebagai orang yang suka desain, aku lebih demen desainnya adalah berbeda beda dari yang lain dan juga warnanya fresh. Itu yang aku pikirkan. Dan juga sebagai tote bag, hal yang apa yang harus ada di aku itu adalah selain fungsional sebagai tote bag ya, maksudnya selain bisa bawa barang-barang, aku pengen juga bisa jadi motivasi, karena ini kan promosi buku kan. Aku pengen ketika aku baca tote bag tersebut bisa jadiin aku motivasi nih buat untuk bisa jadi jago Canva, bisa bikin konten yang klik dan cuan gitu kan. Jadi bisa jadi motivasi dan juga ada kata-kata afirmasi untuk manifestasi gitu yang aku pikirkan. Jadi aku pengen suka kalau ada kata-kata yang bisa membuat aku jadi lebih semangat lah istilah gitu. Aku pikir background netral tuh untuk mempermudah tukang print. Jadi lebih baik harus memikirkan kan desainku harus pas nih warnanya masuk dengan backgroundnya. Jadi aku pilih warna putih, warna netral. Jadi pas waktu dijadiin tote bag, wah ternyata bagus ya gitu. Dan juga sebenarnya mempermudah tukang printer juga kan. Kalau warnanya terlalu acak, kuning, hijau dan segala macamnya, mungkin akan lebih susah ngeprintnya gitu. Nah, referensi atau brainstorming, ini cara aku referensi. Ini 4 website favorit aku yang aku gunakan setiap kali aku desain, dan juga setiap kali aku desain lomba dan segala macam. Ini 4 ini yang paling sering aku pakai. Kecuali Google AI Studio, ini karena baru banget Kasyam ajarin, jadi aku masukin juga di sini pas lomba juga ada. Nah, brainstorming aku pakai Pinterest. Aku karena suka UX UI dan juga bento app design. Jadi inilah 3 referensi aku yang aku temukan di Pinterest. 3 ini yang jadi yang paling penting aku untuk desain kali ini. Nah, setelah itu udah dari sini jadi ubah jadi ke desain eksekusinya gitu kan. Kotak-kotaknya mirip-mirip, warnanya pun juga mirip sebenarnya gitu. Lalu dari sini aku juga ambil jadi mirip-mirip kayak vibe-nya Canva, vibe UX UI gitu kan. Lalu step kedua aku adalah selain tadi dia pakai Pinterest, bisa juga pakai Canva dengan keyword UX UI, jadi dia template gitu. Setelah itu aku colong-colong lah elemen-elemennya untuk dipakai untuk desain aku. Aku kasih contoh ini ya. Saya kalian buka desain, cek lah UX UI gitu ya. Nah kan banyak UX UI yang bisa diambil, ini template menarik. Saya suka aku ambil satu-satu. Misalkan aku suka nih kotaknya kayak bagus gitu, aku ambil biasanya kotaknya bisa aku ambil misalkan gitu, kotaknya aku ambil itu masukin sini di desain aku, di kanvas aku
Terus misalkan ada lagi yang bisa aku ambil gitu. Misalnya aku suka ini, suka apanya, belakangnya kayak bagus, atau enggak ini. Misalkan gitu, contoh doang, contoh aja. Atau enggak mungkin ada yang aku suka secara typography, misalnya aku suka yang ini, aku ambil, terus tinggal copy paste. Jadi lebih ke arah gabungan-gabungan dari template-template lain dijadiin satu sih. Nah itu kan jadi keunikan kamu. Ini jadi kayak bukan nyontek gitu, lebih kesannya kayak terinspirasi. Kurang lebih begitu. Jadi cara aku kayak gitu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi aku dari berbagai macam template aku plug-plugin lah semua gitu. Nah setelah itu eksekusi lagi, ketemu typografinya yang tepat. Udah gitu ambil dari ini, aku taruh sini. Tulisan-tulisan juga, highlight ini juga ambil juga. Gitu, dari template Canva. Nah, kan coba balik bentar. Kan ini tulisan 1, tulisan 2 yang tadi aku bilang untuk afirmasi kan. Dan juga judul utama ini kan. Biasanya aku kalau cari copywriting, aku cari pakai ChatGPT. Nih kayak gini, aku bilang buatkan caption quote menarik dan tak terlupakan. Dari belajar Canva dengan mudah menjadi ahli dan bisa bikin cuan melimpah. Jadi aku pikir gitu. Aku asal-asalan kayaknya. Habis itu mereka kasih suggestion. Ada nih yang aku suka, belajar Canva itu mudah. Aku langsung ambil ini, kan. Setelah itu dipoles lagi, belajar Canva itu mudah, bisa ngasih kombinasi dengan konten yang menghasilkan. Nemu yang cocok dari semua itu, dari satu desain lahir 1000 peluang cuan. Ini aku suka nih. Tapi masalahnya judul utamanya tuh harus pendek. Kalau terlalu panjang jadinya berantakan. Makanya aku minta pendekin. Tuh pendekin dong dari satu desain lahir 1000 peluang cuan itu. Akhirnya ketemulah satu desain 1.000.000 peluang. Aku suka banget yang ini karena tuh ada kata juta dan uang, peluang uang gitu kan. Jadi kesannya kan kayak banyak duit gitu kan. Makanya aku ambil yang ini. Setelah itu yang copywriting berikutnya aku minta lagi dipendekin dong. Ini dari Kasyam nih. Key point selling pointnya ini aku tinggal minta pendekin, akhirnya nemu yang cocok bikin konten yang klik dan cuan. Jadi deh dari kombinasi ini dari title yang tadi aku dapat dari Pinterest, aku jadiin kayak gini. Lalu ini juga dari ChatGPT, udah jadilah main desain aku. Setelah itu ambillah elemen-elemen penting yang harus ada dan yang bisa ditransfer ke dua desain lain. Karena masih ada Wobbler dan Imani kan. Nah, elemen pentingku ini judulnya pasti, karena ini kan paling lama sampai aku kerjain kan, dan juga paling dapet idenya agak susah. Lalu bukunya tentu saja, lalu cuan dan kerennya, lalu logo-logo gitu. Itu pasti harus ada. Akhirnya aku transfer lah. Aku bikin Wobbler dulu karena Wobbler aku pikir paling gampang kan, cuma kotak doang kan. Aku bikin kotak, taruh juga elemen title tadi, taruh buku, taruh ini, taruh logo, udah sisanya tinggal hias-hiasin aja gitu. Hias-hiasin simple aja gitu. Nah, karena ini Wobbler kan yang ada di buku itu kan, di rak-rak buku. Jadi aku pikir apa yang ingin reader pengen lihat, ya aku pikir yang bisa bikin panglin yang karena kan ada persaingan kan. Yang bisa bikin wah ini to the point nih, keren gitu kan. Sekali baca langsung ngeh gitu. Jadi aku pikir gitu untuk Wobbler. Lalu apa yang harus ada? Konsistensi dengan branding utama dan juga untuk mencegah confusion. Karena kan jangan sampai warnanya terlalu nyampur, jadinya orang-orang bingung gitu. Jadi warna aku tetap sama, konsisten, yaitu ungu, sekitar ungu. Dan juga vibe-nya UX UI. Lalu e-wallet juga konsepnya mirip dengan Wobbler tadi. Yang aku pikir kalau punya e-wallet aku pikir nggak gampang hilang lah istilah gitu. Karena kan e-money apa sih, kartu gitu kan, biasanya kan orang suka hilang atau slip segala macam, jadilah warnanya harus jelas menyala gitu, tapi tetap branding dengan yang desain lain gitu. Jadi deh tinggal tempel bukunya, cuan keren, judul, lalu sisanya tinggal dihias-hias lah untuk menuhin ruang space yang kosong gitu. Dan jangan lupa untuk konsisten dengan branding utama untuk mencegah confusion. Itu yang kupikirkan sih yang terpenting. Dan juga mempercepat waktu juga kan, memperhemat waktu, karena kan
3 jam nggak cukup kalau untuk tiga desainnya berbeda-beda gitu. Habis itu finalization and mockup. Bisa pakai Canva atau Google AI Studio. Aku pakai Google AI Studio, tapi Canva juga bisa sebenarnya. Tapi karena aku juga buru-buru gitu nggak nemu pas yang mockup yang tepat di Canva, ya udah aku pakai Google AI Studio. Gampang kok. Tinggal masukin fotonya, tinggal bilang buatkan tote bag. Nanti mereka jadiin tote bag. Atau nggak sini bentuk mockup kartu dong. Jadi mockup kartu. Bikin ini gambar jadi wobbler. Jadi wobbler gitu. Pakai prompt simple juga mereka ngerti. Gitu. Kurang lebih begitu proses thinking aku, cara aku desain untuk lomba kemarin, lomba Monetik Canva. Terima kasih, semoga membantu.